Selamat Sabat anak-anak. Apa kabarnya di hari Sabat ini? Puji Tuhan, semua anak-anak berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menjaga dan melindungi semua anak-anak pada sepanjang 1 minggu yang sudah berlalu. Dan puji Tuhan, Sabat ini kita dipertemukan kembali dalam ruang cerita rohani anak-anak. Semoga semua anak-anak masih tetap bersemangat di hari Sabat yang indah ini, walaupun sebagian dari kita mungkin masih harus beribadah dari rumah. Pada Sabat pagi ini, sebelum melanjutkan ruang cerita rohani anak-anak, mari bersama kita ucapkan semboyan kita. Saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Senang berdoa, senang membaca Alkitab, senang berbakti, senang berbuat baik, senang bersaksi. Supaya lebih bersemangat, mari kita nyanyikan bersama-sama. Puji Tuhan. Terima kasih untuk semangat dan sukacitanya pada hari Sabat pagi ini. Malaikat-malaikat surga juga tentu akan bersukacita melihat anak-anak Tuhan yang berbahagia pada Sabat pagi ini. Anak-anak Tuhan, tema cerita rohani anak pada Sabat ini adalah menjadi anak-anak yang suka mengampuni. Dan Sabat ini kita akan mengikuti sebuah judul cerita perumpamaan tentang pengampunan. Ayat bacaannya dapat kita baca dalam kitab Matius pasal 18 ayat 21 hingga ayat 35. Mari kita ikuti ceritanya. Hari ini indah sekali, seindah senyum kalian. Berarti tandanya sudah tidak ada amarah
di dalam hati. Terima kasih anak-anak sudah mau mengampuni orang-orang yang telah menyakiti hatimu. Seperti cerita berikut ini. Datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Lalu Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Kemudian Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang pengampunan. Hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang akan mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Dan setelah ia mulai berhitung, dihadapkanlah seorang hambanya yang berhutang sebanyak 10.000 talenta. Tetapi karena dia tidak mampu melunasi hutangnya, maka raja memerintahkan supaya dia, istri, dan bahkan anaknya dijual untuk melunasi hutangnya. Tetapi dia memohon belas kasihan raja. Dia meminta waktu agar dapat melunasi semua hutangnya. Raja itu pun merasa kasihan dan mengampuninya. Kemudian raja membebaskan dia dari semua hutangnya. Ketika dia keluar, dia begitu senang karena sekarang dia sudah bebas dari hutangnya. Namun, ketika dia keluar, dia bertemu dengan temannya yang rupa-rupanya juga berhutang kepadanya. Apa yang terjadi? Ia kemudian menangkap kawannya itu dan berkata, "Bayar hutangmu." Temannya itu rupa-rupanya berhutang 100 dinar kepadanya. Dan sekarang dia meminta agar uangnya dikembalikan. Namun, karena temannya itu belum dapat melunasi hutangnya saat itu, maka dia menjadi marah. Dan bahkan dia memasukkan temannya ke dalam penjara. Saat itu, teman-temannya yang lain melihat hal tersebut. Kemudian mereka cepat-cepat menyampaikan kepada raja apa yang baru saja mereka lihat. Karena raja baru saja membebaskan dia dari hutangnya yang sangat besar. Maka raja sangat marah mendengar hal itu. Kemudian ia menyuruh memanggil orang itu. Dan kemudian raja berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani kamu?" Akhirnya raja menghukum orang itu. Dia kemudian menyerahkan orang itu kepada algojo-algojo sampai ia harus melunaskan seluruh hutangnya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus berkata, "Maka Bapa-Ku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Anak-anak,
pesan rohani yang bisa kita ambil dari cerita di atas. Orang yang berhutang tadi baru saja dibebaskan oleh raja dari hutangnya yang besar. Raja mengampuninya, tetapi sayangnya orang tersebut tidak melakukan hal yang sama kepada temannya yang berhutang kepadanya. Dia tidak mau mengampuni. Anak-anak, Tuhan Yesus telah mengampuni kita dari semua dosa-dosa kita. Dan Tuhan Yesus juga ingin agar kita mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, sebagaimana Tuhan Yesus telah mengampuni kita. Sabat ini, kita akan membaca dari ayat renungan kita atau ayat inti kita pada Sabat pagi ini yang diambil dari kitab Matius pasal 18 ayat 35. Mari kita baca bersama-sama. Maka Bapa-Ku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Anak-anak, mari untuk mengampuni, dan mari menjadi seperti Yesus Kristus, seperti lagu berikut ini. Mari menjadi seperti Yesus Kristus, tidak mau menghakimi, mengampuni orang yang bersalah, bahkan mengasihi musuhmu.
Dengan demikian, berakhirlah ruang cerita rohani anak pada Sabat ini. Mari kita akhiri dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita rohani pada Sabat ini. Tolong bantu kami Tuhan, untuk mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami, sebagaimana Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni kami. Dan ajarlah kami untuk mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dengan demikian, berakhirlah ruang cerita rohani anak pada Sabat ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong anak-anak sekalian untuk menjadi suka mengampuni, bahkan mengasihi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekalian pada sepanjang hari Sabat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa Sabat depan. Dadah.